Assalamualaikum Bapak Jamal. Waalaikumsalam Ibu Nia. Mana kabarnya hari ini Pak Jamal? Alhamdulillah baik. Ibu Nia sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah ya kita bisa melakukan coaching bertemu lagi di sini ya. Oh, oh iya Pak Jamal. Ini Pak Jamal kali ini mau bahas apa nih goalnya yang kira-kira masih jadi unek-unek yang mungkin masih jadi unek-uneknya Pak Jamal untuk diselesaikan nih. Nah, oke, ini masalah kedisiplinan Bu. Karena di sekolah saya itu sudah lama sih sebenarnya banyak siswa itu yang bolos ketika jam pelajaran berlangsung. Ada yang ke kantin, ada yang pergi bermain ke lapangan, bermain bola, ada juga bahkan yang pergi ke luar sekolah karena memang di sekolah kami tidak ada pagarnya, jadi siswa bisa dengan mudah keluar dari area sekolah. Itu sih yang menjadi keresahan saya. Tidak hanya saya sih, banyak juga rekan-rekan dewan guru yang lain juga mengalami keresahan yang serupa. Jadi nggak ada pagar berarti ya Pak Jamal ya di sekolah ya? Iya, gak ada. Jadi ya siswa itu bisa keluar masuk itu kadang guru itu harus main kucing-kucingan dengan siswa. Oh iya. Pak Jamal berapa lama sih ngajarnya memang di sana? Ke saya dari 2015, cuma di sekolah yang sekarang baru jalan setahun. Jalan 2 tahun, jalan 2 tahun. Cukup cukup lama ya untuk mengenal karakter sekolah ya. Jadi sudah lumayan mengenal berarti Pak Jamal ya karakter siswa sana ya. Ya, lumayan bisa mengenal. Nah, ini kalau mendengar tadi Pak Jamal bilang siswa ini gurunya sering kucing-kucingan ya. Jadi bagaimana menurut Pak Jamal nih agar tidak main kucing-kucingan terus ini sama The time muridnya is capek 4 nantinya o'clock ya. p.m. Ya, sebenarnya gimana biar tidak kucing-kucingan, tentunya sebagai guru harus memberikan keteladanan ya, memberikan keteladanan. Kalau bicara keteladanan sendiri, memang dari guru sendiri itu kedisiplinannya ada beberapa guru, 1-2 orang guru yang kurang disiplin, yang kadang waktu pelajaran tidak ada atau bahkan tidak masuk sama sekali. Nah, ini yang membuat siswa itu kadang keluar dari kelas karena tidak ada pelajaran dan sebagainya. Bahkan kadang siswa juga pulang ke rumahnya, alasannya ke orang tuanya tidak ada guru, tidak ada pelajaran, yaitu tadi karena gurunya itu telat masuk atau bahkan tidak masuk sama sekali. Tidak semua guru sih, ada 1-2 guru yang seperti itu, cuma kalau guru yang lain tidak. Ini cukup menarik ini karena ini kalau dari apa yang diutarakan Pak Jamal ini berarti ada andil guru ya di sana ya yang juga ikut kurang disiplin sebenarnya ya Pak Jamal ya. Ya benar, ada 1-2 guru lah, tidak semuanya. Menurut Pak Jamal bagaimana ini kalau untuk guru Kalau untuk mengurangi tingkat indisiplinernya? kalau guru sendiri, yang pertama itu yang paling bisa memberikan langkah itu kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu bisa melakukan bimbingan atau supervisi kepada guru-guru yang sering terlambat masuk kelas atau bahkan sering tidak menghadiri kelas. Bisa memanggil guru yang bersangkutan dan memberikan bimbingan, arahan, dan supervisi supaya guru tersebut bisa disiplin kembali. Kemudian juga rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain juga memberikan contoh juga. Jangan sampai kita mengajak guru tersebut untuk disiplin tapi kita juga tidak disiplin.
Jadi harus dimulai dari diri sendiri juga. Ada peran aktif dari kepala sekolah beserta dengan guru-guru yang lain untuk menciptakan suasana yang lebih disiplin lagi, terutama bagi guru dalam hal kehadiran di kelas. Jadi intinya ini harus mulai dari diri pribadi dulu ya Pak Jamal ya. Iya. Kepala sekolah terhadap sekolah guru khususnya ya. Iya benar. Karena kalau kepala sekolah sendiri sebenarnya sudah beberapa kali memanggil guru yang bersangkutan. Cuma masalahnya begini, ketika dipanggil itu memang setelahnya itu ada perubahan. Namun tidak lama kemudian kembali lagi ke habitat yang lama. Jadi musim-musiman seperti itu. Nah, ini masalahnya sudah ada bimbingan, sudah ada supervisi, sudah ada dari kepala sekolah memanggil guru yang bersangkutan, memberikan nasihat, bahkan memarahinya juga sudah pernah. Cuma setelah beberapa lama, seminggu, 2 minggu atau sebulan berikutnya kembali lagi. Berarti ini bisa dibilang motivasi gurunya ini naik turun ya. Ya, bahkan kalau misalnya kalau kepala sekolah tidak ada menghadiri rapat atau misalnya ada acara dinas sehingga tidak ada di sekolah kepala sekolahnya, guru yang bersangkutan ini kemudian bisa saja ikutan tidak masuk karena tidak ada kepala sekolah yang mengawasi. Bagaimana nih Pak Jamal, menurut Pak Jamal nih agar motivasi teman-teman rekan-rekan guru di sekolah ini bisa stabil kasarnya ya, jadi gak naik turun nih, karena kalau turun imbasnya ke siswanya nih ya Pak Jamal ya. Iya. Kalau guru secara keseluruhan sebenarnya tidak ya Bu, cuma itu tadi ada 1-2 guru ya, cuma itu tadi menjadi menjadi penyakit lah istilahnya, kalau mau dibilang penyakit kalau kasarannya, sehingga menyebabkan siswa itu sering hilang dari kelas. Yang pertama itu tadi, kita sebagai sesama guru, rekan gurunya itu harus mengingatkan secara halus ya. Tentunya kan kita tidak bisa mengingatkan secara belak-belakan, terutama beliau ini ada yang guru senior juga. Nah, harus mengingatkan secara halus, juga memberikan contoh ya, sesekali memberikan berbicara tentang kehadiran secara halus, memberikan sumbangsi pemikiran ataupun masukan. Juga kita juga ini ada peran juga dari wali kelas, karena wali kelas yang paling tahu tentang kelas. Mungkin wali kelas bisa mengajak siswa untuk melapor misalnya ke wali kelas. Siswa dapat melapor ke wali kelas guru-guru mana saja yang sering tidak hadir atau sering terlambat di kelas, yang nantinya dari wali kelas itu bisa diteruskan ke kepala sekolah. Karena kalau misalnya yang melaporkan ke kepala sekolah itu hanya 1 guru saja, misalnya saya sendiri, nah nanti takutnya itu nanti akan jadi bahan pergunjingan. Oh ini so disiplin atau itu tidak enaknya. Cuma kalau misalnya dari siswa langsung yang disalurkan ke wali kelas, dari wali kelas nanti ke kepala sekolah, mungkin itu bisa menjadi lebih efektif sehingga tidak ada ekses negatifnya. Iya. Kira-kira kapan nih Pak Jamal agar ini bisa terwujud nih di sekolah Pak Jamal, jadi agar bisa terlihat ada perbaikan, mungkin baik itu kedisiplinan siswa ya, kedisiplinan guru dari sepanjang cerita Pak Jamal ini. Mungkin bisa bisa secepatnya ya, dalam bisa besok atau lusa. Mungkin bisa mulai dari wali kelas ya, bisa berkomunikasi dengan wali kelas supaya bisa lebih peduli pada siswanya, juga mengumpulkan informasi terkait dengan kehadiran guru di kelas tersebut, memeriksa jurnal kehadiran. Juga tidak hanya melihat jurnal secara tekstual, karena terkadang meskipun di jurnal itu gurunya ada, kadang gurunya secara fisik tidak ada, cuma tanda tangan lalu hilang entah kemana. Tentunya harus komunikasi dengan siswa di kelas tersebut, juga berkomunikasi juga dengan teman-teman guru yang lain supaya
lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dari diri kita masing-masing supaya memberikan contoh. Karena kalau semua gurunya itu disiplin sehingga hanya satu orang yang tidak disiplin, otomatis saya yakin lama-kelamaan yang satu itu akan ikut ke yang banyak. Cuma kalau misalnya yang lain itu disiplinnya juga kurang maksimal, ogah-ogahan, kadang disiplin kadang tidak, maka yang tadinya guru yang tidak disiplin juga mungkin tidak akan tergerak untuk menjadi disiplin, karena melihat yang lainnya juga, oh kamu ngajak saya disiplin, kamunya aja ya disiplin kadang tidak disiplin. Nah, saya rasa itu kita bisa lakukan membangun lingkungan yang mengutamakan kedisiplinan, dimulai dari guru-guru sendiri yang harapannya bisa ditularkan ke guru yang selama ini kurang disiplin, yang nantinya bisa berujung pada kedisiplinan siswa yang meningkat. Iya. Ada enggak Pak Jamal, selain tadi yang diungkapkan Pak Jamal kan untuk kedisiplinan siswa ini, guru ini yang jadi teladan utama ya. Jadi selain guru, adakah cara yang lain mungkin? Bisa juga dengan membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kalau saya pikir kembali, salah satu alasan kenapa siswa keluar dari kelas selain dari alasan yang tadi, bisa juga karena pembelajarannya yang kurang menarik, sehingga siswa mudah bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Makanya kita sebagai guru bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan entah itu media pembelajaran, entah itu alat peraga atau apapun itu, sehingga siswa nantinya akan lebih betah berada di kelas dan bahkan enggan untuk keluar kelas kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Seperti pembelajaran misalnya menggunakan media, kalau saya tadi di sekolah tadi menggunakan permainan, sehingga siswa akan sambil bermain juga sambil belajar, sehingga siswa lebih betah. Saya kira itu bunyinya, karena memang masih banyak guru-guru yang memberikan pembelajaran secara konvensional, yang itu mungkin perlu menjadi catatan agar kedepannya bisa meningkatkan lagi agar pembelajarannya lebih menyenangkan. Berarti siswa tidak disiplin ini bisa karena di sekolah Pak Jamal ini bisa karena gurunya yang sering telat ya, tidak disiplin, bahkan juga ada yang karena memang pembelajarannya kurang menarik, jadi siswanya agak malas gitu ya Pak Jamal ya, untuk kelas, jadi kurang betah ya. Kurang betah, jadi lebih betah di luar. Oke. Jadi siapa saja nih Pak Jamal nanti yang bisa ikut mensukseskan rencana Pak Jamal nih untuk membuat siswa di sekolah Pak Jamal ini lebih disiplin? Yang pertama tentu saya sendiri ya, dan bersama dengan guru-guru yang lain, juga kepala sekolah selaku pimpinan di lembaga tersebut, juga ada wali kelas di setiap kelas yang merupakan yang bersentuhan paling sering dengan siswa di kelasnya masing-masing, yang mengetahui sifatnya ataupun apapun yang terjadi di kelas tersebut. Juga tentunya sebagai guru kita juga harus meningkatkan kapasitas kita, tidak terlena dengan metode pembelajaran yang monoton, sehingga harus meningkatkan kompetensi diri dan kemampuan kita dalam menggunakan media-media yang menarik. Ini kalau rencana Pak Jamal ini diwujudkan gitu, ukuran keberhasilannya apa nih Pak Jamal? Ukuran keberhasilannya yang pertama dari guru, kedisiplinan guru semakin meningkat. Guru yang tadinya tidak disiplin menjadi lebih disiplin, juga murid lebih betah di kelas, tidak keluar kelas selama jam pelajaran berlangsung. Itu sih ukuran keberhasilannya. Nah, ini kan Pak Jamal yang
curhat ya, mempunyai rencana goalnya untuk mendisiplinkan siswa. Nah, wujud tanggung jawabnya nih agar rencana ini berhasil gitu. Tanggung jawab tentunya dimulai dari diri sendiri ya. Saya harus dari diri sendiri, harus meningkatkan kedisiplinan, dan itu bentuk tanggung jawab. Bagaimana kita bisa ngajak orang lain berubah kalau diri kita sendiri tidak berubah. Saya kira itu, Bu, dari diri sendiri, kemudian harapannya nanti bisa menular ke lingkungan yang lain, teman-teman yang lain. Jadi ini Pak Jamal memberi tauladan dulu ya Pak Jamal ya, tanggung jawab diri sendiri dulu, dibantu dengan seluruh stakeholder sekolah pastinya ya. Ya, benar sekali. Kedisiplinan siswa. Oke Pak Jamal. Semoga nanti kita bisa bertemu di coaching selanjutnya. Kapan nih untuk direncanakan coaching selanjutnya? Sambil kita mengulas hasilnya nih, sejauh mana perkembangan perubahan yang diperoleh di sekolah Pak Jamal. 1 minggu lagi bisa ya, Bu? 1 minggu ya dari sekarang. Oke. Terima kasih Pak Jamal. Semoga perbincangan kita kali ini Pak Jamal sudah menemukan titik terang untuk mendapatkan cara ya mendisiplinkan siswa di sekolah Pak Jamal. Semoga nanti minggu depan kita bisa merefleksikan bersama ya. Mungkin ada kendala-kendala atau mungkin yang masih menjadi hambatan gitu. Oke Pak Jamal, sampai bertemu di coaching selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Pak Jamal ya. Ya, sama-sama Ibu Nia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.